Hello traders, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Saya harap kalian baik-baik saja, saya harap kalian sehat, dan saya harap kalian mendapatkan tips seperti biasanya. Oke, Mr. Pip di sini hari ini akan membahas tentang apa itu order block dan um, logic behind the order block. Namun sebelum ke inti videonya, uh, kita harus tahu dulu alasan kenapa kita trading dengan order block. Nah, alasan kenapa kita trading dengan order block adalah institusi. Why? Kenapa institusi gitu? Karena penggerak market forex terbesar adalah institusi. Jadi pergerakan besar seperti ini tuh hanya bisa dilakukan oleh institusi. Retail trader tidak bisa melakukan hal seperti itu. That's why kita trading dengan order block. Nah, dan apa itu order block? Oke, akan dijelaskan di ilustrasi seperti di sini. Kita buat dulu ini. Nah, retail trader dengan metode support resisten akan melihat level-level seperti ini sebagai support yang kuat atau level yang menahan harga sehingga harga tidak turun dari level tersebut. Dan ketika melihat area resisten seperti ini, misalkan mereka akan menganggap um, apa namanya itu uh, level itu adalah level yang sangat kuat yang bisa menahan harga sehingga tidak naik lagi. Nah, dari kedua sisi tersebut, retail trader kan kalau misalkan lihat sideways kayak gini, retail trader kan sometime melihat uh, melihat mencari buy opportunity itu di area-area support atau di area-area resisten. Contohnya seperti ini aja. Misalkan ketika retail trader melihat uh, level di mana level tersebut menahan harga selama beberapa touch kayak gini, misalkan satu touch, dua touch, udah tiga touch, dan mereka menganggap bahwa ini level yang sangat kuat. Mereka menempatkan order di for example udah ada apa sih namanya, udah ada konfirmator lah, konfirmator yang dianggap retail trader itu valid sebagai sinyal buy. Ini pemisalannya ada candle um, candle bearish dengan shadow yang reject dari udah ya, candle bearish yang udah yang apa sih namanya, yang nge-reject level support, dan setelahnya itu ada candle bullish bullish for example yang impulsif. Nah, melihat misalkan apa sih namanya tuh, mereka udah melihat sinyal atau melihat ya sinyal-sinyal entry yang menurut mereka valid untuk ngebuy. Nah, contoh sinyal yang dianggap valid untuk ngebuy itu seperti ini, terletak di area support atau resisten gitu kan. Nah, mereka akan menempatkan order, mungkin buy stop atau eksekusi langsung di area ini, dan SL-nya di nah potensial di bawah level atau di bawah ininya, di bawah shadow yang candle mirip hammer ini, mungkin hammer atau apa. Nah, namun di sisi lain, breakout trader melakukan sell stop karena um, se, someone something
seseorang tuh menganggap kalau misalkan level support udah terlalu banyak di touch oleh harga dan si harga itu mantul beberapa kali, sometimes ada orang yang menganggap bahwa level itu di kemudian hari kemungkinan udah melemah dan kemungkinan akan tertembus, dan si breakout trader ini melakukan sell stop di area-area bawah level support, dengan tentunya tetap mereka tuh melihat sinyal-sinyal terlebih dahulu kan. Nah, for example di sini, tapi misalkan kalau udah ada sinyal dulu ya. Nah, ini dulu kita bahas. Di sini terlihat misalkan udah ada sinyal bagi menurut retail trader sebagai sinyal buy, mereka akan menempatkan order buy di area-area candle impulsif ini, mungkin buy stop atau dieksekusi langsung, dan SL di bawah ini. Nah, kemudian yang terjadi adalah candle ini naik, ini naik. Hei, kok nggak kena? Lah, udah. Bentar. Candle ini naik, kemudian reverse. Kemudian reverse dan ngehit SL si order yang di Hey, why? Bentar. Ini kenapa sih nggak bisa dikebelakangin? Udah di bawah. Bentar ini. Dan ngehit SL si retail yang melakukan buy di area support ini. Kemudian si si breakout trader menempatkan order lagi setelah melihat sinyal seperti ini. Potensial si breakout trader menempatkan sell di bawah candle bearish ini, dan SL potensial di bawah, di atas candle ini atau di atas candle yang sebelumnya yang besar. Nah, kemudian order mereka tertrigger, dan what happen in next? Next ini harga reverse ke atas dan ngehit SL si breakout trader tadi, kemudian harga langsung terbang. Nah, langsung terbang dan harga kembali ke
bawah untuk melakukan sesuatu, yaitu mitigasi. Mitigasi apa? Mitigasi candle yang kita panggil order block. Nah, jadi apa itu order block? Order block adalah order footprint, di mana institusi menempatkan order, yang order itu dilakukan untuk memanipulasi harga sebelum terjadi kenaikan yang signifikan. For example-nya kayak gini. Nah, logic behind-nya gimana sih? Nah, logic behind-nya kenapa setiap order block itu dimitigasi, karena aku jadi ada iklan bentar. Karena salah. Ini kakak malah di sini garis. Nah, karena ketika institusi membuat sell order di sini untuk memanipulasi harga sebelum melakukan buy order di sini untuk menerbangkan harga. Nah, di sini institusi memanipulasi harga dengan membuat sell order dengan ukuran besar. Nah, setelah membuat sell order itu dan harga termanipulasi, kemudian mereka membuat buy order dan membuat harga terbang seperti ini. Dan kenapa di next time-nya si harga ini kembali ke area-area ke area-area order block ini, kemudian setelah itu terbang lagi. Why? Kenapa seperti itu? Karena ketika institusi menempatkan order sell di sini, sebelum mereka menerbangkan harga tuh, mereka menempatkan order sell yang besar di sini sehingga harga turun. Kemudian setelah itu mereka membuka order yang lebih besar di posisi buy. Mereka mendapatkan profit di posisi buy, namun mereka juga mendapatkan loss, dalam artian floating loss ya, yang artian masih ngefloat gitu, floating loss di area sell-nya. Nah, that's why kenapa di next time, di kemudian hari atau di next time-nya harga kembali ke area order block untuk memitigasi order blocknya. Karena ketika harga reverse kembali ke order block itu tujuannya untuk si institusi ini mengclose order sell-nya ya, mengclose order sell-nya dengan break even atau dengan minus loss, tapi lossnya jauh lebih kecil daripada profit yang mereka dapatkan saat membuat buy order. Nah, dalam hal ini berarti si institusi ini meng-hedge order mereka, di mana ada order buy dan sell dibuka secara bersamaan. Nah, itulah logik dibalik order block. Ketika mereka membuat kenaikan yang signifikan dan mendapatkan profit, mereka di bawah masih mempunyai order sell yang sedang floating loss. Kenapa nggak pakai stop? Kenapa nggak di cut loss aja? Pertanyaannya. Why nggak di cut loss gitu kan? Hey, institusi itu ketika melakukan order seperti ini
mereka nggak ada stop loss. Jadi karena mereka bertransaksi langsung dengan uangnya, tidak seperti kita retail trader yang bertransaksi dibantu sama broker yang ketika tidak pakai stop loss tiba-tiba harga narik order kita dan margin call. Kalau institusi nggak seperti itu. Nah, itulah logic behind the order block. Oke, kita langsung ke contohnya di sini. Saya pilih struktur yang ini karena supaya lebih mudah dibaca. Saya nyari-nyari yang mudah dibaca aja. Nah, di sini sedangkan ini lagi bikin high, low, itu ngebreak low kan. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan harga impuls naik. Nah, di sini harga impuls naik mulai dari bawah sini. Nah, that's why kenapa ketika sedang membuat penurunan lower high, lower low, kemudian setelah itu harga impulsif naik, 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 kemudian di kemudian hari harga kembali reverse ke bawah dan memitigasi order block ini karena mereka sedang plotting loss, kemudian menggerakkan harga ke bawah lagi untuk mengclose order mereka dengan break even atau dengan kerugian yang sangat-sangat jauh lebih kecil dibanding keuntungan mereka saat melakukan buy besar-besaran. Nah, ini contohnya order block. Nah, secara teori juga order block itu misalkan untuk buy order block adalah the last sell candle before up move yang membreak structure. The last sell candle before up move yang ngebreak structure. Di sini si candle order block ini ngebreak structure 1, structure 2. Terus kenapa order block yang ini nggak di respect? Apakah ini bukan order block? Yes, tentunya ini secara teori ini adalah order block. Kenapa nggak di respect? Karena di bawah ini masih terdapat gap imbalance yang yang artinya si institusi ini mulai aktif mulai dari bawah ini, kemudian di sini mungkin membuat order lagi atau apa nggak tahu, lalu harga naik lagi, kemudian back reverse dan memitigasi order block. Nah, ini imbalance terjadi terjadi ketika ada institusi aktif karena retail trader itu nggak bisa membuat pergerakan harga yang signifikan sampai menciptakan imbalance seperti ini. Untuk video lebih jelasnya imbalance nanti mungkin di next videonya, dan sekarang kita fokus ke order blocknya. Nah, bagaimana cara menemukan order block? Itu tadi cara menemukan order block, misalkan untuk mencari buy order block, kita cari the last sell candle before up move yang ngebreak structure major, structure minor, ya terserah, tapi bagusnya tuh yang ngebreak structure major. Nah, ini kan structure major ini daily. Nah, ini structure major ini di break mulai dari bawah yang ini. The next order blocknya itu yang potensial yang ini, karena yang ini bukan order block. Ini bukan order block karena ini overall
Mungkin misalkan ini nih, kan ini mitigasi. Nah, potensial ini order block kan, potensial. Tapi di H4, kalau secara H4 perspektif kan, ini tuh bukan order block, tapi kemungkinan kalau di intraday perspektif di sini akan ada order block yang ngebreak structure. That's why ini harga kembali ke arah sini, dan setelah balik ke arah sini harga naik. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, di sini the last sell candle before up move kan ini. Nah, yang ini kan the last sell candle before up move yang ngebreak structure. Ini major structure di daily. Nah, dimulai dari sini kan. Tapi kita bisa menggeser area order block kita ke candle bawahnya lagi. Kenapa? Untuk meminimalisir area kita gitu. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan di bagaimana cara nge-refine order block. Nah, ketika udah nge-touch order block ini, harga langsung off lagi. Nah, apakah ini juga order block? Yes, ini juga order block. Kenapa nggak di respect? Karena overall apa sih namanya tuh? Overall pergerakan harga dimulai dari sini yang meninggalkan imbalance yang besar. Di sini juga ada imbalance, cuma nggak terlalu signifikan gitu. Imbalance signifikan mulai dari sini tuh besar. Then the next our order block is here or here, and the last one is here. Oh, the last one is here. Kenapa yang di order block yang satu ini nge-touch yang atasnya? Karena overall ini imbalance yang bawah tuh udah ke fill, tuh udah ketutup tuh. Ini kan sebenarnya besar lumayan ya, imbalance-nya lumayan agak-agak lebar gitu. Tapi ini udah ke fill. Hampir ke fill, jadi nggak terlalu signifikan. Hampir ke fill sama apa sih namanya, shadow candle yang ini. Dan overall juga ini pergerakan yang signifikannya dimulai dari area sini yang terdapat the last sell candle before up move yang ngebreak structure. Ini major daily-nya yang ini. Tapi ini di 446 di H4 juga ini major di H4. Major H4 ini. Ini major daily yang ini. Nah, the next one is overall ini sih the last sell candle before half move. Nah, ini juga ada imbalance kan gede. Dan setelah itu harga boom. Nah, pertanyaannya kembali ke ini, ke sini. Pertanyaannya, kenapa institusi men-take out order retail trader? Karena di market nih, ketika kita ingin menang di market, memerlukan seseorang yang kalah. Jadi ketika institusi ingin menang di market, mereka harus mengalahkan retail. Why? Karena market itu seperti let's say ring tinju. Ketika dua orang bertarung, salah satu ingin menang, berarti harus ada salah satu yang kalah. Nah,
seperti itu juga di market. Jadi that's why kenapa institusi men-take out order-order retail yang apa ya, yang yang seperti itu. Ya, that's why kenapa institusi melakukan itu. Dan institusi juga kemungkinan besar tahu behavior dari retail trader. Jadi ketika retail trader membuat order dan menempatkan SL, menempatkan sell stop atau menempatkan buy stop, kemungkinan besar institusi tahu, karena retail trader di apa sih namanya, di apa ya, di edukasi oleh institusinya sendiri. Padahal ya enggak, misalkan di broker nih, broker kan mengajarkan strategi atau teknik-teknik trading dengan teknik retail ya. Padahal apa sih namanya tuh, what's the name, trading institusi broker itu maksudnya tuh broker broker itu kan juga ikut trading dia pakai akun institusi brokernya gitu. Padahal merekanya juga sebenarnya trading dengan cara institusi, enggak dengan cara retail kayak gini. That's why kenapa mereka atau institusi tahu, di mana besar kemungkinan institusi tahu di mana retail trader menempatkan order seperti buy stop, sell stop, dan SL. SL itu termasuk order ya. Dan mungkin segini dulu video yang bisa saya buat tentang order block dan logic behind the order block. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan untuk mungkin bila ada yang kurang dipahami bisa ditanyain via komen, dan kalau sekiranya saya bisa menjawab pasti saya jawab. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk yang nonton. See you di next video. Bye bye.